Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari, sehingga kami saat ini boleh bangun dalam keadaan tubuh yang kuat dan sehat. Bapa, jamah hati setiap kami, agar setiap firman yang kami dengar, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bantu setiap kami ya Bapa, agar kami boleh mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Christopher, the Christ Bearer. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 25, ayatnya yang ke-10 dan ayat 13 sampai yang ke-15. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Pada waktu Tuhan mengarahkan Musa dan bangsa Israel untuk membuat perabot-perabot untuk diletakkan di dalam bait Allah, perabot pertama yang Tuhan ajarkan kepada Musa untuk dibangun adalah tabut perjanjian. Pada tutup tabut perjanjian itulah Tuhan hadir bagi umatnya. Tabut itu akan diletakkan di ruang Mahasuci, dan itulah lambang penyertaan dan kehadiran Tuhan bagi umatnya senantiasa. Tabut perjanjian itu memiliki 4 gelang emas, masing-masing di setiap sudutnya. Kemudian sebuah kayu pengusung yang dibalut dari emas, seluruhnya dimasukkan ke dalam gelang-gelang emas tadi. Ada satu perkara yang menarik dan perlu untuk kita perhatikan. Dicatat di Keluaran 25, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 yang berkata, haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Tidak lazim bagi kita apabila kita membuat sebuah perabot yang knockdown, apalagi yang kegunaannya hanya untuk fungsi tertentu. Biasanya setelah dipakai, kita rapihkan dan simpan terpisah. Kita punya sapu dan kain pel untuk membersihkan lantai rumah. Namun setelah selesai digunakan, sapu tersebut tidak tetap kita letakkan di lantai. Sebaliknya kita simpan kembali sapu dan peralatan tadi di tempat yang berbeda. Tidak demikian dengan kayu pengusung dari tabut perjanjian. Firman Tuhan berkata, kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Bagi Tuhan, ini bukan masalah praktis atau tidaknya, namun ada satu pengajaran yang penting untuk diperhatikan oleh anak-anak Tuhan. Kayu pengusung berfungsi untuk memikul tabut perjanjian. Inilah salah satu tanggung jawab imam. Kemanapun tabut perjanjian itu dipindahkan, harus dipikul di bahu para imam oleh imam-imam yang sudah ditetapkan. Pada zaman Daud, dicatat di kitab 2 Samuel ayat 6, ketika tabut perjanjian dipindahkan kembali ke Yerusalem, tabut tersebut diletakkan di sebuah kereta, ditarik oleh lembu-lembu. Pada waktu itu, tergelincirlah lembu-lembu penarik kereta, dan Uza berusaha menolong dengan memegang tabut itu agar tidak jatuh. Namun justru Uza mati saat itu juga. Tabut perjanjian tidak sepatutnya dipikul oleh lembu-lembu, namun para imamlah yang berkewajiban untuk memikul tabut perjanjian. Itulah sebabnya dibuatkan gelang-gelang dan kayu pengusung yang tidak pernah boleh keluar atau dikeluarkan dari gelang-gelang tersebut. Tujuannya adalah agar para imam sadar dan selalu mengingat-ingat bahwa di pundaknya ada beban dan tanggung jawab yang tidak pernah boleh dia lepaskan, yaitu tanggung jawab memikul tabut perjanjian, membawa-bawa kemanapun tabut itu berjalan. Bukankah sebagai anak-anak Tuhan sampai hari ini pun kita mengenal perkataan Tuhan Yesus
yang berkata di Matius 16 ayat yang ke-24 demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Di dalam perjanjian lama, kita disebut sebagai pemikul tabut perjanjian. Kemudian di perjanjian baru, kita adalah pemikul salib. Untuk kedua hal tersebut, sebenarnya keduanya adalah sama. Di atas tabut perjanjian, ada hadirat Tuhan di sana. Di atas salib itu, ada Kristus yang terpaku dan mati di sana. Kitalah Christopher, the Christ bearer, pemikul Kristus. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku untuk tetap dan selalu berjalan memikul kehormatan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.